Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat etika. Jadi, hakikat etika adalah bagian dari filsafat yang mengarahkan manusia untuk menilai baik dan buruk, benar dan salah, serta apa yang layak dan tidak dalam setiap tindakan. Di sini menurut Berten, etika memiliki dua makna, yaitu etika sebagai praktik dan etika sebagai refleksi. Dalam praktiknya, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang dilaksanakan atau dibiarkan dalam praktis, meskipun harus dilaksanakan secara praktis. Etika memiliki pengertian yang sama dengan moralitas, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan, tidak boleh dilakukan, patut tidaknya dilakukan, dan sebagainya. Dan sedangkan etika sebagai refleksi itu adalah pemikiran moral. Jadi bisa disimpulkan bahwa etika sebagai praktik lebih menekankan pada perilaku nyata dalam kehidupan, sementara etika sebagai refleksi lebih menekankan pada pemikiran, analisis, dan kajian terhadap moralitas itu sendiri. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa etika adalah kaidah sikap masyarakat yang mengajarkan apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban moral dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini, etika secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu etika umum yang membicarakan tentang kondisi dasar tindakan etis masyarakat, dan etika khusus, yaitu merupakan penerapan prinsip moral dasar. Kemudian masuk ke pembahasan kedua, yaitu etika dalam Islam. Etika dan moral dalam pemikiran Islam menggunakan istilah akhlak atau disebut khuluq atau akhlak. Kata akhlak secara etimologi tidak ditemukan dalam Al-Quran kecuali bentuk tunggalnya, yaitu khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Islam menempatkan nilai etika pada posisi tertinggi. Sejak awal, Islam diturunkan sebagai pedoman perilaku, moral, dan etika dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan manusia. Seperti yang disebutkan dalam hadis, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Kata yang paling dekat dengan arti etika adalah Islam adalah akhlak. Akhlak sebagai etika dalam Islam mempunyai landasan nilai baik dan buruk didasarkan pada dua sumber, yaitu pada Al-Quran dan Sunnahnya. Sebagai sumber etika dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bagaimana cara melakukan hal yang baik. Kedua sumber tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mengetahui bagaimana melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan atau dicontohkan langsung oleh Rasulullah melalui tingkah laku beliau yang berdasarkan Al-Quran. Itulah dasar dan sumber dari ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup, serta menekankan apa yang baik dan apa yang buruk. Konsep etika dalam Islam sangat luas dan kompleks, sehingga pembahasan berbagai peraturan moral dalam Islam dilakukan dalam tingkatan-tingkatan perbuatan. Tingkatan perbuatan tersebut terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada wajib atau keharusan yang harus dilakukan. Tugas yang diperintahkan oleh Tuhan wajib dilakukan. Bila ditinggalkan akan dikenai hukuman seperti rukun Islam, seperti melakukan sholat, maupun puasa, zakat. Dan yang kedua ada mandut atau sunnah. Dianjurkan perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak diharuskan. Jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat hukuman. Yang ketiga ada jaiz atau mubah, itu boleh
perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, tidak memiliki konsekuensi pahala maupun hukuman. Yang keempat, makruh, tidak disukai, perbuatan yang tidak disukai tetapi tidak dilarang. Jika ditinggalkan akan mendapat pahala, tetapi jika dilakukan tidak mendapat hukuman. Yang kelima, mahzur atau haram, dilarang, perbuatan yang dilarang oleh Tuhan tidak dilakukan, akan mendapat hukuman. Kemudian lanjut yang poin ketiga, yaitu fungsi dan manfaat etika, yang akan dijelaskan oleh Saudara Firly Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dan manfaat etika. Etika berfungsi sebagai penilai atau penentu dan penetap terhadap tindakan yang diambil oleh manusia, yakni apakah tindakan itu bisa dikategorikan baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, etika bertindak sebagai pengatur dari berbagai perilaku yang dilakukan oleh individu. Gede A.B. Winarta tahun 2005 menuliskan pendapat beberapa pakar mengenai peran etika. Salah satunya adalah tokoh rohaniwan, yaitu Franz Magnus Suseno, yang mengungkapkan bahwa etika memiliki peran dalam membantu individu mencari orientasi dengan cara kritis saat menghadapi moralitas yang sering kali membingungkan. Secara rinci, fungsi etika terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menjadi sumber untuk mendapatkan orientasi kritis ketika dia dihadapkan dengan berbagai moralitas yang mampu membingungkan. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan kemahiran intelektual. Yang ketiga yaitu memberikan panduan etis yang diperlukan dalam mengambil sikap yang tepat dalam suasana yang plural. Sementara itu, manfaat etika terdiri dari lima bagian, yaitu yang pertama adalah membantu dalam untuk membangun pendirian di tengah ragam pandangan dan moral yang ada. Yang kedua yaitu mampu membedakan antara hal-hal yang tidak boleh diubah dan yang dapat diubah. Yang ketiga yaitu dapat menyelesaikan berbagai masalah moral atau spesial yang membuat masyarakat bingung dengan cara berpikir yang sistematis dan kritis. Yang keempat yaitu dapat menggunakan logika sebagai dasar. Yang kelima yaitu dapat mengeksplorasi suatu masalah hingga ke akar-akarnya. Yang kedua yaitu macam-macam etika. Yang pertama yaitu ada etika deskriptif. Etika ini secara kritis. Etika ini menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas dan membudaya. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.
Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif adalah bagian dari etika filosofis yang mempelajari berbagai masalah moral. Ia melakukan kajian secara kritis dan rasional mengenai prinsip-prinsip etis yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Etika normatif menekankan evaluasi terhadap norma-norma tersebut dengan tujuan menentukan standar perilaku baik dan buruk manusia. Etika normatif terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Yang ketiga ada meta etika. Etika ini mengkaji tentang ucapan atau aturan bahasa dalam aspek moralitas, terutama berkaitan dengan penggunaan istilah etis dalam pembahasan moral. Bahasa seseorang atau masyarakat secara logis dapat menghasilkan penilaian etis terhadap yang dianggap baik atau buruk. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.